Oke, halo, selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang bagi para pendengar sekalian yang setia. Jadi, kami berdelapan ini dari kelompok 28 dan kelompok berapa? 34. Ya, dari kelompok 34. Nah, jadi kami di sini mau ngapain sih? Ada yang tahu nggak sih kita mau ngapain di sini? Bakal ngobrol-ngobrol. Nah, itu. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol tentang hobi kita ya. Nah, tapi mungkin sebelum kita memulai podcast kita, mungkin alangkah baiknya kita mungkin memperkenalkan diri kita terlebih dahulu ya nggak sih? Mungkin biar para pendengar sekalian ini lebih tahu, oh ini ternyata nama kakak-kakaknya yang lagi podcast ya nggak sih? Ya udah, Bener-bener. mungkin dari kelompok 28 dulu aja ya. Mungkin dari saya, kenalkan nama saya Mdavan Hafiz Safwan, dari Departemen Teknik Mesin 2021. Salam kenal. Salam kenal. Yo. Salam kenal. Boleh lanjut Mungkin dari aku kelompok kali 28 dulu? Ya. Perkenalkan, nama aku Yusuf Timothy Turnip dari kelompok 28 DTM 21. Kenal. Kenal. Halo, salam kenal. Oke. Kenalin, nama gue Rizky Rizaldi Aziz, biasa dipanggil Rizaldi dari DTM 2021. Salam kenal semuanya. Halo, Salam salam Halo, Aziz. kenal. Nama gue Muhammad Aswan Aziz, biasa dipanggil Aswan, kelompok 28 DTM 21. Salam kenal semuanya. Halo, Salam salam kenal kenal. Aziz. Salam kenal Aziz. Halo semuanya, nama gue Amar Valarianto, bisa dipanggil Amar dari DTM 21. Salam kenal semuanya. Halo, Mar. Salam kenal. Salam kenal. Halo, perkenalkan nama gua Alvito Bintang, biasa dipanggil Vito dari DTM 21. Salam kenal semuanya. Ya, Halo, salam Vito. Salam Salam kenal. kenal. Halo Vito. Halo, perkenalkan. Nama gue Aisyah Raminah Hanifah, biasa dipanggil Aisyah dari DTM 2021. Halo, salam kenal. Halo, Aisyah. Halo Isa. Halo, Syah. Halo, nama gue Nabila Khairunisa, biasa dipanggil Nabila dari DTM 2021. Salam kenal. Halo Nabila. Salam kenal Nabila. Nah, jadi kita udah perkenalan semua nih. Nah, mungkin di sini di antara kita berdelapan ini mungkin ada salah satu hobi yang menarik deh mungkin di antara kita ya. Mungkin kayak anti mainstream gitu. Mungkin ada yang mau volunteer duluan deh, yang mau ngasih tahu hobinya apa gitu. Boleh banget tuh. Hobi sih ada, tapi nggak anti mainstream. Ya, standar lah manusia hobinya. Mungkin bisa dikasih tahu untuk para pendengar kita ini, hobi Aisyah apa? Bisa dibilang banyak sih, nggak yang satu doang banget. Kayak baca buku. Dulu tuh biasanya baca bukunya asli dari buku gitu, tapi akhir-akhir ini lebih bacanya tuh dari e-books, pokoknya yang dari aplikasi di HP, ya pokoknya baca lah. Terus dengerin lagu itu kayak setiap hari, terus nonton film itu juga setiap hari, series gitu. Terus sih, ini tuh udah dari dulu, tapi semenjak pandemi tuh jadi makin-makin, itu masak. Karena kan bosen pandemi terus tuh di rumah, jadi ya masak, nyoba-nyoba daripada beli mulu, ya gitu deh. Ya bagus, lumayan lah. Kalau boleh tahu Aisyah sendiri itu lebih prefer untuk membaca atau lebih prefer untuk menonton? Nggak bisa disuruh milih, soalnya setiap hari dua-duanya dilakuin. Kalau aku wajib nonton sih, membaca tuh ya sangat terpelancar ya. Tapi kadang tuh baca tuh membuat imajinasi tuh maksudnya bisa bikin imajinasi sendiri daripada nonton. Fiksi Tapi berarti itu ya. juga keseruan sendiri gitu. Jadi nggak Iya bisa sih, milih. benar banget. Mungkin ada teman-teman di sini yang juga satu hobi dengan Aisyah mungkin? Maksudnya bisa bikin imajinasi
sendiri daripada nonton. Akhir-akhir ini sih gue hobinya mirip sih. Itu Nonton. dua-duanya. Oh ya. Iya. Nonton juga. Terus kalau tidur tuh masuk hobi nggak sih sebenarnya? Iya, salah satu hobi mungkin. Manusiawi sih itu. Kebutuhan sih, Soalnya Salah satu hobi. Manusiawi. gue kalau bosen tuh sebelumnya tuh lebih suka tidur sih. Hari bisa Kayak enak berapa aja. jam tuh? Wah, kacau sih gue kalau Manusiawi tidur. sih. Ya. Gue kalau lagi nggak ada apa-apa, lagi nggak ngapa-ngapain, Manusiawi. sebelumnya lagi nggak ada apa-apa, lagi nggak ngapa-ngapain, pokoknya tidur aja. Cuma akhir-akhir ini kan kayak misal takut ada apa-apa gitu kan ya, jadi mulai cari yang lain. Itu Baca, bahaya, Wan. nonton. Nanti kena gula lu. Wan, mungkin kamu bisa Makanya ini cari hobi baru deh gitu, kayak mungkin olahraga, mungkin yang paling sederhana gitu ya. Kayak olahraga gitu. Kamu suka olahraga nggak? Kayaknya kalau aku lihat Olahraga. dari dirimu itu suka main bola deh. gue masih olahraga sih di rumah, kayak seminggu berapa kali gitu lah. Salut. Aku nggak bisa lagi kalau olahraga di rumah tuh udah bawaannya males ya. Mungkin Soalnya ngomong- berasa banget sih. Ya udah, lanjut, Pak. Oke, maaf. Mungkin Enggak. Timothy ada Oh, iya, hobinya iya. yang mau diceritain di sini? Enggak, tadi Aswan mau lanjut katanya. Oh, boleh. Oh enggak, itu tadi gue soalnya berasa banget kan kalau di pas sekolah masih di belum pandemi kan pasti ada olahraga kan, seminggu sekali lah seenggaknya. Cuma pas lagi pandemi kayak gini berasa banget sih badan nggak kayak dulu lagi gitu loh kalau nggak olahraga. Oh gitu. Iya sih, terbatas gitu ya mungkin ruangnya itu kan. Soalnya nggak boleh ada kerumunan gitu kan, lagi PPKM. Ya biasalah, semoga kita berdoa untuk diri kita sendiri ya, sama untuk negara kita. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini bisa cepat berlalu kan, biar kita bisa mungkin lebih aman untuk pergi ke taman, untuk menyalurkan hobi kita, pergi ya nggak sih? Amin. Ya, amin. Amin. Mungkin Amar boleh cerita kalau ada hobi mungkin? Nah, ini hobi gue nih ya. Sebenarnya ini kelihatannya umum. Rata-rata orang juga pasti hobinya ini. Kebanyakan ya, bukan rata-rata, kebanyakan mayoritas orang pasti, terutama cowok nih, hobinya pasti olahraga ya kan. Ya, salah satu hobi gue olahraga. Kenapa olahraga gitu kan? Ya mungkin gue ngerasa tidak berbakat di bidang lain seperti anak-anak lainnya yang jago alat musik. Gua nggak jago, cuma ya lumayan, ya bisa lah gitu. Buat ngambil nilai gitu-gitu bisa lah untuk dipakai gitu kan. Ya terus di bidang apa kayak menggambar senian gua kurang ya. Ya jadilah olahraga. Nah, dari olahraga ini gue udah mulai ikut-ikutan klub bola, klub futsal itu dari kecil. Wih, keren Terus tuh. sampai SMP gue tambah lagi ikut. Makasih. Terus tambah lagi bela diri pas gue ikutin lagi pas SMP, sama renang juga. Habis itu SMA gue udah malas, jadi lebih banyak main volley. Soalnya gue rasa volley lebih nggak begitu banyak gerak daripada olahraga yang lain. Begitu deh. Ya sih, aku tuh setuju banget sama Amar. Karena apa ya, olahraga volley itu kayak gini ya, kalau misalnya bola sama main basket itu kayak apa ya, kalau misalnya kita tersenggol sedikit sama lawan atau sama pemainnya gitu kan, kayak udah kayak nggak selekan gitu kan, ya nggak sih? Iya. Ya mudah Bisa terjadi. timbul gesekan. Iya, timbul gesekan itu mudah banget. Tapi kalau main volley kan tidak ada kan, mau marah mau gimana kan gitu. Jadi jarang banget. Ada nggak sih pernah kalian nonton berita gitu viral, tim volley A dan tim volley B rusuh gara-gara kalah? Nggak ada kan? Itu yang paling sering kan bola, karena main bola itu kan ya gitu, rebut-rebutan gitu kan. Memang seperti itu sih. Memang lebih banyak percikannya gitu. Memang gue setuju banget sih kalau volley itu
dijadiin memang olahraga yang aman, nyari aman gitu, nggak nyari musuh. Mungkin ada yang mau nambahin lagi? Mungkin gue kali ya. Gue sih ya mirip-mirip sama Amar lah. Gue pemain suka olahraga. Ya bisa lah futsal, basket, gitu. Renang, badminton. Tapi gue nggak bisa volley. Volley gue nggak bisa sih. Terus Minta ajar Amar tuh. paling Amar jago kayaknya. iya sih ya, harus deh. Siap, Kalau siap. udah nanti bisa pandemi lewat bisa minta diajarin sih. Iya sih, seru sih Gas, walaupun gas. pandemi. Terus paling gue juga sempat hobi ini sih. Ini termasuk hobi nggak ya? Kayak workout gitu sih. Tapi belum terlalu lama sih hobi gitu. Kayak Wih, keren tuh. Bisa diceritain mungkin kenapa milih workout Zal. gitu? ya, soalnya dulu waktu gue kelas 11 ya, ada pelajaran biologi kan. Ada nimbang berat badan lah gitu kan. Gue nimbang berat badan gue kan. Berat badan gue tuh udah masuk kategori obesitas gitu. Ya beda tipis lah sama overweight lah, udah masuk, tapi udah masuk obesitas. Nah udah tuh kan, aduh gimana ya. Nah terus di kelas gue juga ada yang lagi diet tuh cewek kan. Ya udah gue nanya-nanya lu ngapain aja sih. Tapi ya gue jadi pengen gitu kan ngurusin badan. Terus semenjak itu sih diet gue tetap makan biasa, cuma ngurangin aja sama olahraga sih. Gue waktu itu push up, sit up tiap hari. Terus ya pokoknya itulah lama-lama sih jadi kebiasaan sih. Ya tapi sekarang udah males lagi gara-gara udah turun ya lumayan lah, jadi ya udahlah. Sekarang sih makannya ngasal lagi, nggak pernah olahraga lagi ya. Itu Itu sih paling. gara-gara pandemi ini nggak sih jadi males olahraga atau gimana tuh? Kenapa jadi stop sekarang ini? Awalnya gara-gara emang gue kan udah turun 20 kilo ya. Nah terus gue kayak Keren tuh, udah turun 20 merasa kilo. cukup. Udah bisa Gue jadi udah merasa bintang penurun badan itu. Susu penurun badan. udah bisa ngiklanin produk ya. Iya itu, Gue bener kayak banget. merasa puas aja gitu loh. Gue merasa puas aja, Dav. Jadi kayak, aduh kayaknya cukup deh. Gue terus jadi bosen juga kan. Terus ya udahlah. Jadi ya malas aja gitu. Jadi bosen lah ibaratnya. Ya tapi mungkin gue mau ngelakuin workout lagi sih deket-deket ini biar enak lah. Di badan juga kerasa banget sih bedanya. Iya benar banget tuh. Selain menurunkan berat badan, olahraga kan juga bisa menjaga imun kita ya nggak sih? Biar kita kuat kan gitu. Biar virus-virus dan penyakit itu nggak mudah masuk ke dalam tubuh kita kan. Ya sih Betul, benar. betul, Selain betul. sehat, Benar-benar. ya memang. Untuk menjaga badan kita itu kan olahraga itu kan salah satu mengurangi penyakit stroke kan gitu. Penyakit stroke banyak sih, menurunkan tekanan darah tinggi gitu kan. Hormon dopamin itu kan kalau kita olahraga itu kan lagi memproduksikan lagi banyak-banyaknya pas saat itu kan. Kita kayak meluangkan emosi kita juga kan, misalnya kalau kita lagi kesel kan gitu main volley gitu kan. Kayak dilampiasin gitu. Kalau main bola ditendangnya kuat-kuat gitu kan. Jadi bisa melampiaskan emosi kita juga kan, kayak melupakan hal sejenak yang terjadi yang kita alami sekarang ini kan gitu. Kalau ada lagi masalah seperti itu, ya enggak sih teman-teman? Betul sekali. Betul, betul, betul. Betul sekali. Mungkin dari Nabila deh, mungkin coba cerita dulu mungkin hobinya. Gue kalau ngomongin hobi gue bingung soalnya gue gak punya hobi. Ya udah kebiasaan deh mungkin. Oh, aku biasanya gini, oh aku biasanya gitu misalnya. Ya biasanya gue kerjaannya sih kalau selama mulai dari pandemi ini kayak cuma nonton tidur udah gitu aja sih. Itu nonton apa itu? Nonton film, nonton series apa aja gue tonton. Ayo loh, di sini ada yang nonton ini kartun Jepang nggak sih di sini?
Ayo ngaku lo. Gue nonton semua. Wah, Hadir. kan? Ayo lo, Nggak ketahuan masalah tuh. ya. Udah fakun. Gue nonton semua. Semua. Ayo ini yang mau nonton kartun mungkin bisa rekomendasi nih kartun Jepang anime ya itu kan namanya rekomendasi ya Ais. Mungkin yang bagus apa yang mau ditonton Hunter kan? x Hunter sih, Hunter x Hunter wajib. Itu ceritanya tentang apa itu? Oh, jadi itu tentang ada satu orang anak namanya Gon Freaks. Jadi bapaknya itu waktu dia kecil udah ninggalin dia sama bibinya. Terus bapaknya jadi hunter. Jadi si Gon ini waktu dia umur 12, ini mulai ceritanya lah kan. Waktu dia umur 12, ternyata bibinya lihat dia punya potensi gitu untuk jadi hunter. Tapi sebenarnya bibinya ini nggak mau karena dia nggak mau kayak ayahnya si Gon ini. Ayahnya Gon ini gimana ya? Kalau mereka bilangnya hunter itu egois, pengen apa namanya? Kalau di situ ceritanya, gimana bilangnya? Pengen mencari sesuatu gitu. Jadi makanya si Gon kan ditinggalin. Terus ibunya Gon ini pun nggak jelas kayak mana ceritanya di sini. Pokoknya kita lihat perjuangan si Gon mengejar ayahnya nanti. Wih, kayaknya Timonti ini fans berat ya nonton film itu ya. Kayak kamu ceritain Anime, kayak ya. kayak nadanya kamu harus nonton gitu, pokoknya wajib gitu. Iya, Bagus persuasif ya. dah. Itu boleh banget sih bagi pendengar tuh Hunter x Hunter ya. Ya, Hunter x Hunter. Mungkin dari Aisyah mungkin sama Nabila ada rekomendasi juga mungkin. Boleh banget tuh diceritain gitu kayak Timonti. Kalau anime biasanya gue tuh kebanyakan tuh ngikutin arus yang lagi nge-hype di orang-orang yang suka nonton anime gitu. Biasanya yang mereka suka tuh gue juga suka kebanyakan, tapi nggak semua. Ya berarti yang lagi hype tahun 2020-2021 ya paling Haikyuu, terus Attack on Titan ya paling ya gitu-gitu, apalagi sekarang yang baru Jujutsu Kaisen ya paling ya lagi nge-hype aja orang-orang. Sasageo. Bagus itu. Kalau dari anime sih, aku sih sukanya apa ya? Your Name, tau nggak sih? Menurutku the best banget itu. Bagus Itu film bagus. kan? Ya, Iya. bagus banget itu. Nih, Emang itu katanya bagus ya? Iya. Bagus banget. Tapi jujur gue pertama kali nonton tuh nggak ngerti tau. Saya gue awalnya nggak kepikiran itu fantasi. Jadi gue harus nonton 2 kali Film supaya Jepang ngerti. memang aneh-aneh gitu dia, unik tapi kayak keren. Itu kan gue dikasih tahu sama teman gue, sampai dipaksa-paksa nonton. Gue emang nggak sebagus. Dipaksa-paksa buat nonton. Itu wibu pasti Serius. nyaranya. Serius. Kayak sering banget gue ditanyain, udah nonton belum lu? Buset, sampai ditagihin gue. Kalau menurut gue sih pribadi ya, kenapa film di anime itu bagus menurut gue sih karena ini ya, karena kisah percintaannya itu kayak nggak bisa kita rasain di dunia nyata, ya nggak sih? Udah lupain. Tergantung genre nih Kalau ngomongin sebenarnya. Your Name, gue Perwibuan suka ini sih, itu bagus banget sih. Mungkin dari Nabila mungkin ada rekomendasi? Gue gak pernah nonton anime, sumpah gue nonton anime Naruto doang. Yang lain Nabila film-film nggak apa Hollywood apa Iya, Bollywood, nggak masalah Tollywood. Kalau film gue paling suka sih kayak Avenger series gitu, semua Avenger tuh udah gue tonton gitu kan. Tapi yang Wah, Black suka Widow tuh yang pahlawan-pahlawan gitu ya? Apa? Suka yang kayak film-film pahlawan superhero gitu ya? Enggak juga sih, action, lebih ke action gitu. Lebih ke action. Avenger oke. series tuh yang di Mission Hotstar itu. Impossible, No Using gitu-gitu lah. Pokoknya gue tonton gitu kan. Iya sih, benar banget tuh teman-teman. Mungkin bagi kalian, para pendengar sekalian, mungkin yang kalau nggak ada kerjaan, mungkin ada di waktu luang, itu bagus banget sih untuk bisa nyalurin hobinya. Sebenarnya hobi orang-orang itu ya ada kayak apa ya bilangnya, kayak hobi orang tuh punya masing-masing gitu ya nggak sih?
juga hobi itu jangan dijadiin jangan terlalu candu juga dengan hobi kita gitu. Kita jangan lupa juga untuk belajar dan nggak lupa waktu gitu kan. Mungkin kalau nonton itu sampai dipanggil sama orang tuanya gitu, mau beliin beli garam gitu, dipanggil misalnya Ais gitu kan, beliin garam gitu. Nanti mau nonton dulu. Ntar lagi selesai filmnya. Iya, mungkin dari aku sendiri yang belum cerita ya ini. Mungkin dari Iya, hobi iya. aku sendiri sih, kayaknya aku nih merangkap dari cerita-cerita kalian deh. Aku suka olahraga. Kalau olahraga itu aku suka basket. Terus untuk, ya mungkin bisa kalian lihat di belakang sendiri kan, gue itu bisa main piano, gue suka main alat musik. Terus untuk baca sendiri, aku suka baca komik sih, kalau baca novel itu kurang suka. Soalnya kayak nggak ada gambarnya itu. Ini cowok ini ganteng nggak sih? Cewek ini gimana ya mukanya? Kayak terlalu susah untuk membayangkan seperti itu. Jadi teman gue ada yang rekomendasi gitu, Dav, coba baca novel aja gitu kan. Pertamanya malesnya novel tuh tebel kan, kayak Iya, jadi kayak suka males aja gitu. Pernah sih belajar untuk baca novel, tapi di tengah-tengah kayak stuck aja gitu. Udah kayak, nih, gue batas mana ya kemarin bacanya? Ya udahlah deh, lupain gitu. Hilang motivasi ya. Hilang motivasi. Kalau komik kan kayak, oh ini cantik ya, ini ceweknya kan gitu kelihatan kan gitu gambarnya. Ya, mungkin ada tambahan mungkin dari teman-teman sekalian yang mau nambahin gitu. Ada nggak? Iya, Dev, kalau biasanya orang main piano, main alat musik tuh ada genre favoritnya. Genre favorit lu buat mainin piano tuh apa? Kayak musik klasik lah, musik era medieval lah, apa segala macam gitu-gitu. Kalau untuk genre sendiri sih, gue lebih ke jazz ya mungkin. Karena pertama, Oh, kenapa ya? Kalau nyanyi lagu jazz itu kayak suaramu itu nggak apa-apa, nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu bagus-bagus banget gitu. Soalnya kalau genre jazz itu everyone can sing kayak gitu. Kalau ini aku ngerasa sendiri ya gitu. Tapi kalau misalnya genre-genre yang lain tuh kayak emang harus number one sih dari suara gitu kan. Tapi kalau jazz itu bisa banget itu kayak gimana ya bilangnya? Kayak nggak terlalu bagus suaramu tuh bisa nyanyi jazz gitu. Tapi untuk kelemahannya sendiri sih emang lagu jazz itu genrenya itu udah tingkat atas ya gitu ya. Kayak musisi bilang itu udah susah chord-nya, itu aja sih kekurangannya. Mungkin ada Gue yang soalnya nyanyi kan dong, biasa. nyanyi dong. Ya, lanjut. Rizaldi Aziz. Apa? ya Oh, boleh. belum cerita ya? Iya, iya. Jadi gue punya hobi, cuman pas pandemi ini gue diajakin sama teman tuh berenang. Kenapa pengen masuk Polri juga kan waktu itu. Jadi gue berenang sampai semester 1 udah. Semester 2 ini kan nyiapin buat kuliah karena gue udah minder duluan gitu. Kayak udah nggak bisa nih masuk Polri. Jadi belajar aja gitu, gue nggak ada hobi deh. Paling baca-baca artikel aja sama lihat berita gitu situasi Indonesia sekarang kayak gimana, situasi di dunia tuh gimana. Bagus banget tuh Gitu hobi. aja sih. Itu berenangnya Kalau lu awal dari nggak apa? bisa sama sekali, itu berenangnya dari nggak bisa sama sekali sampai bisa, atau emang udah ada dasar sebelumnya? Ada dasar sedikit ya, sedikit. Cuman nggak lancar banget gitu, tapi sampai bisa. Sampai Sekarang bisa berarti udah bisa snorkeling dong. juga. Sekarang udah bisa dong. Alhamdulillah bisa. Keren. Kemarin gue snorkeling di Labuan Bajo sama di Tanjung Benoa, Bali. Wih, Lu dari ajarin mana dong. emang? Kenapa? Lu asalnya dari mana? Gue dari Bogor, Oh, Depok. Perbatasan lah, Citayam. Gitu. Boleh tuh diajarin Sama snorkelingnya nanti kalau ketemu nanti. Siap. Snorkeling di danaunya UI. Jangan nanti kayak nggak jadi. Oke, mungkin nih waktu Ya. juga kan udah lama nih kita ngobrolnya guys. Mungkin waktunya untuk kita pamit dulu untuk para pendengar yang setia ini kan. Mungkin itu saja dari kelompok 28 dan 30 berapa?
Apalagi? 34. Ya, 34. Oke, mungkin dari itu aja dari kelompok 28 dan 34. Dan mungkin kalau ada salah kata atau penyampaian kami yang kurang berkenan di hati para pendengar sekalian, kami mohon maaf. Dan semoga in podcast kami ini dapat menghibur para pendengar sekalian. Sekian dari kami, sampai jumpa. Dah. Dadah. Terima kasih semua.